المحاضرة التالية الذي سيلقيها الشيخ الحبيب جندان بن نوفل بن سالم bin Jindan. فليتفضل سماحته مشكورا. Pengantar pengajian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Syekh Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Al-Fakhriyah. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini menjelang siang ini bersama-sama kita berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka ulang tahun Nahdlatul Watan yang ke-88 dan juga haul dari muassis Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam athar dan keluarga beliau. Dan juga kita doakan para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, abil khusus putri dari Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, Uminda Hajjah Rauhun binti Zainuddin bin Abdul Majid, agar diberikan kesehatan, afiat, dan akhina Syekh Zainul Majdi diberikan kesehatan, dan segenap para masyayikh, para ulama, dan para guru-guru, para santri, hadirin dan hadirat. InsyaAllah tidak kita keluar dari majlis ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan kita keimanan, ketakwaan, dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya Maulana Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, beliau menyibukkan dirinya untuk mengemban dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah seorang pakar di dalam keilmuan dan juga menyampaikan apa yang beliau ketahui ke tengah-tengah masyarakat, dan juga beliau gemar berdakwah dan juga ibadat yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan bahwasanya al-ulama warathatul anbiya, para ulama mereka adalah ahli warisnya para nabi-nabi, dan para nabi-nabi warisan yang mereka tinggalkan bukan harta, bukan emas, bukan perak. Innama warathul ilma, warisan yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Ini warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke satu negeri, Sayyidina Abu Hurairah, maka dia dapati masjid kosong, pasar penuh. Maka dia datang turun ke pasar dan berkata kepada mereka, Aina antum min irthi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata kepada orang-orang yang di pasar, wahai orang-orang pasar, kemana kalian dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka orang-orang tersebut berpikir Rasulullah punya warisan banyak. Ditanya, di mana warisannya Rasulullah? Maka dijawab oleh beliau, warisannya Rasulullah sedang dibagi-bagi di dalam masjid. Maka berbondong-bondong orang dari pasar datang ke masjid, mau bagian dari warisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke masjid, ternyata tidak ada uang yang dibagi-bagi, tidak ada harta yang dibagi-bagi, tidak ada makanan yang dibagi-bagi. Balik lagi kepada Abu Hurairah, dibilang engkau berdusta kepada kami, kamu bilang di masjid sedang dibagi-bagi warisannya Rasulullah. Dibilang betul, saya bilang demikian, tapi kami tidak temukan. Loh, terus apa yang kalian temukan di masjid? Yang kami temukan di masjid adalah halaqah, orang-orang yang sedang berkumpul nuntut ilmu, orang-orang yang sedang berkumpul berzikir, orang-orang yang sedang mengaji dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka dijawab, itu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sebaik-baiknya warisan adalah warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu kita dapati Maulana Syekh, hidupnya beliau dari masa muda hingga wafat. Dari masa muda hingga wafat beliau habiskan dalam ilmu, beliau habiskan dalam dakwah, beliau habiskan dalam mengajar, beliau habiskan di dalam
amal ibadat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'azamatuh. Sehingga berkat ketulusan beliau, berkat perjuangan beliau, berkat taqwa beliau, berkat kesabaran beliau, alhamdulillah Indonesia merdeka. Berkat perjuangan beliau, berkat keikhlasan beliau, berkat ketakwaan beliau, berdirilah pesantren, madrasah, dakwah di bumi Indonesia ini yang menyebar murid-muridnya ke berbagai pelosok bumi Indonesia ini. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka orang-orang para pencari Allah, orang-orang yang menemukan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang berjaya, merekalah orang yang sukses yang sebenar-benarnya. Alhamdulillah, sungguh kehormatan bagi kita sekalian memiliki hubungan keilmuan dengan mereka orang-orang para pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sesungguhnya Maulana Syekh adalah salah seorang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, hingga Allah Ta'ala jadikan athar peninggalan beliau demikian berkah. Ilmunya beliau berkah. 26 tahun sejak beliau wafat, akan tetapi hari ini kita mengenang beliau. Hari ini ilmunya dikaji di mana tempat. Hari ini masyarakat mendoakan beliau. Berkat apa kalau bukan ketulusan beliau? Indonesia ini banyak orang-orang yang hartanya banyak, banyak orang-orang yang jabatannya tinggi, tapi berlalu setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak dikenang lagi. Di antara mereka yang masih hidup, apalagi yang udah meninggal dunia, dilupakan begitu saja. Akan tetapi Maulana Syekh kenangannya berlanjut sampai saat ini. Nasihatnya, syairnya, dakwahnya tetap dilantunkan di mana-mana tempat. Ini adalah keikhlasan beliau. Allah Ta'ala sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, Allah Ta'ala cinta kepada hambanya fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka malaikat Jibril pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian malaikat Jibril, pemimpin dari sekalian malaikat, diperintahkan untuk cinta kepada hamba tersebut. Dan cinta kenapa? Sebab malaikat Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian memanggil nada fi ahli sama, memanggil para penghuni langit, diumumkan dengan lantang, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada hambanya fulan, maka cintailah dia. Maka para penghuni langit pun cinta kepada orang tersebut. Penghuni langit, para malaikat-malaikatnya Allah wal arwah tahirah mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Tsumma yudha'u lahul qabul fil ard. Kemudian Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba tersebut qabul di muka bumi ini. Dan qabul di muka bumi ini bukan hanya di masa hidupnya, bahkan setelah wafatnya lebih banyak lagi. Al-Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, pengikut beliau di zaman sekarang lebih banyak daripada pengikut beliau di zaman dahulu. Popularitasnya di zaman sekarang lebih besar daripada di zaman dahulu. Kenapa? Di zaman dahulu tidak ada media sosial, ataupun beliau tidak memiliki akun medsos tertentu untuk mempopulerkan diri beliau sendiri. Allah Ta'ala apabila ingin mengangkat hambanya, demikianlah Allah mengabadikan athar dan ilmu dan peninggalan daripada hamba tersebut. Makana lillahi dam wastamar. Segala sesuatu yang engkau lakukan untuk Allah, maka akan langgeng dan berkelanjutan. Tetapi sesuatu yang dilakukan bukan untuk Allah Ta'ala, sebentaran akan sirna dan dilupakan begitu saja. Waliyadzubillahi min dzalik. Saudara sekalian, kalau kita mau jadi seseorang, terobsesi, mau menjadi seseorang, maka jadilah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan ilmu tersebut,
melalui jalan ibadat tersebut. Ala bisatil ilmi wal ibadah wal ghaib indi sara ka syahadah hadza la umri muntahas sa'adah subhana rabbi man rajahu ma khab. Jadilah orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu disebutkan bahwasanya la hasada illa fi thnatain. Tidak ada kalimat hasud atau obsesi ingin sesuatu kecuali dalam dua hal. Ingin menjadi seseorang, iri akan seseorang, maka satu orang yang memiliki ilmu, yang menghabiskan ilmunya siang dan malam memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Mau jadi seseorang, jadi orang seperti itu. Atau yang kedua, orang yang diberikan harta oleh Allah dan dia menginfakkan hartanya siang dan malam. Mau menjadi seseorang, jadilah dua orang ini atau salah satu dari dua orang ini. Dan mereka lah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Zainuddin, beliau pejuang juga, ulama juga, orang yang dermawan juga, penjamu tamu juga, dai berdakwah di jalan Allah juga, peduli kepada masyarakat. Subhanallah, hingga dengan berkat beliau Lombok ini dikenal oleh dunia. Datang para ulama berbondong-bondong ke negeri ini. Para ulama datang ke negeri ini, berziarah kepada beliau, menyebarkan dakwah di negeri ini, menimba ilmu dari beliau. Masya Allah. Syekh Zainuddin bin Abdul Majid, dengan berkat keikhlasan dan ketulusan beliau, maka Allah Ta'ala masyhurkan sebutannya, Allah Ta'ala masyhurkan ilmunya. Saudara-saudara sekalian, inilah perlakuan Allah apabila Allah Ta'ala sayang dan cinta kepada hambanya. Ada satu orang, dia berkata kepada seorang ulama, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dia mengatakan, ya Imam, saya minta hajat, saya punya hajat ingin didoakan. Bilang, boleh, apa engkau minta didoakan apa? Doakan saya satu hajat saja. Apa? Saya ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Maka ditanya, kenapa kamu mau menjadi orang yang dicintai oleh Allah? Maka dijawab, saya lihat ketika seorang ayah cinta kepada anaknya, maka itu anak naik ke atas kepalanya, megang-megang kepalanya, narik-narik rambutnya, tetap disayang. Bahkan mungkin buang air kecil di pangkuannya, tetap disayang. Tetap dia menganggap kebaikan anak tersebut. Kekurangannya pun juga tertutupi dengan kasih sayangnya terhadap anak tersebut. Nah, inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya ketika orang-orang Yahudi, mereka mengatakan nahnu abnaullah wa ahibba'uh, kami putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Maka dijawab, kalau betul kalian dikasihi oleh Allah, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau kalian disayang oleh Allah, kenapa Allah mengazab kalian dengan dosa kalian? Maknanya ulama mengatakan bahwasanya al-mahbub la yu'adzab bidzunubi. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan amalannya dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah Ta'ala ketika mencintai para sahabat Nabi Muhammad, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala lipat gandakan mereka. Di dalam hadis Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku. Seandainya lau anfaqtum mithla uhudin zahaba, seandainya salah seorang kalian berinfak, bersedekah, sedekahnya enggak tanggung-tanggung, bukan beras, bukan uang, sedekah emas. Berapa gram? Sebesar gunung Uhud, berapa juta ton. Bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Maka sedekah emas kalian sebesar gunung Uhud enggak sebanding dengan sedekah gandum dari segenggam sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sedekah segenggam gandum itu jauh lebih besar pahalanya daripada kita sedekah gunung emas sebesar gunung Uhud. Berbeda. Kenapa? Sebab mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak jadilah kita orang yang menghargai, yang tahu kadar orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Jangan ketika ada orang yang dicintai oleh Allah, kita sentimen kepada dia, kita benci kepada dia, kita dengki kepada dia. Sayyidina Jibril tahu Allah cinta kepada hambanya, maka dia mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Para malaikat-malaikat
mencintai orang yang dicintai oleh Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal yang demikian. Bahkan Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apa yang mereka lakukan di dalam pencarian terhadap orang yang dicintai oleh Allah. Sayyidina Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni salah seorang tabi'in. Tabi'in derajatnya di bawah derajat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dia dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga Rasulullah menyebut kemuliaan Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni yang berasal dari suku Murad, dari Garan, dari Yaman sana. Maka Nabi berpesan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, ya Umar, ya Ali, idza lagitumah fa'agri'ahu minnis salam was'alahu ayyastaghfira lakuma yaghfirullahu lakuma. Wahai Umar, wahai Ali, apabila kalian berdua berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka sampaikan salam saya kepada Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah, dan mintakan kepada Uwais untuk memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya Allah akan mengampunkan kalian berkat doanya Uwais Al-Qarni. Nabi Muhammad di hadapan mereka, tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada umat, mengajarkan kepada sahabat untuk hormat. Untuk hormat kepada sesama, terutama kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk husnudzan, untuk minta doa, untuk menghargai, untuk mengagungkan, memuliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah taala. Hingga wafatlah Rasulullah bertahun-tahun kemudian. Zaman khilafah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wafat Sayyidina Abu Bakar. Zaman khilafah Sayyidina Umar, di akhir jabatan masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab, barulah mereka akhirnya menemukan Uwais Al-Qarni. Ditanya keberadaan Uwais Al-Qarni, dicari dari jamaah haji yang dari Yaman, diketahui keberadaannya, maka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melakukan pencarian kepada Uwais Al-Qarni. Sampai jumpa dengan Uwais Al-Qarni, memberi salam kepada beliau, dan Uwais menangis ketika berjumpa dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, kedua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bilang, ya Uwais, Rasulullah kirim salam kepada engkau. Dia bilang, Rasul kenal kepada saya. Dia bilang, kenal kepada engkau, tahu nama kamu, tahu nama ayahmu, tahu nama gabilahmu, tahu sifat fisikmu seperti apa, dan diceritakan kepada kami. Maka menangis sejadi-jadinya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Kemudian juga kami dipesankan agar engkau mendoakan kami, memohonkan ampunan Allah. Maka berdoalah Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu wa ardahum. Dan begitulah mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Kita tahu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya setelah para nabi-nabi, orang-orang yang paling mulia adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang termulia di antara mereka adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan juga Baqiyatul Asyar al-Mubasysyirin, dan semua sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka lihat bagaimana mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita belum menjadi orang yang berilmu, cintailah orang yang berilmu. Kita belum menjadi orang yang ahli ibadat, cintailah orang yang ahli ibadat. Kita belum menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka cintailah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhibbuhum mahbubu, yahsul bihim matlubu. Orang yang cinta kepada mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajatnya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad, mereka tidak bergembira dengan suatu hadis setelah Islamnya mereka melebihi hadis al-mar'u ma'a man ahab. Hadisnya Rasulullah yang berkata, seseorang bersama dengan yang dia cintainya. Maka Sayyidina Anas bin Malik mendengar hadis tersebut, seraya dia membuat statement dan menyatakan, "Ushhidukum ya ashabi anni uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakar wa Umar wa arju an uhsyara ma'ahum." Aku persaksikan kalian wahai sahabat-sahabatku bahwasanya aku Anas bin Malik cinta kepada Allah, dan aku cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap dikumpulkan besok hari kiamat bersama mereka. Berharap hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Dan sesungguhnya lau abadallaha abid
80 sanah baina rukun wal maqam la yuhsyar yaumal qiyamah illa ma'a man ahab. Seandainya seorang ahli ibadat beribadat di tempat yang paling mulia di muka bumi, antara rukun dan maqam di Hatim di depan Ka'bah, dia beribadat selama 80 tahun, maka hari kiamat tidak dikumpulkan melainkan bersama dengan yang dia cintai. Kalau cintanya kepada para anbiya, kumpul sama mereka. Cintanya kepada aulia wa sholihin, kumpul bersama mereka. Cintanya kepada sahabat dan ahlul bait, kumpul bersama mereka. Cintanya kepada Maulana Syekh Zainuddin, kumpul bersama beliau. Tapi kalau cintanya kepada pemain bola, ya hati-hati ntar ngumpulnya sama mereka. Hati kita mahal. Jangan tempatkan di hati kita ini hal-hal yang akan mencelakakan kita di hari kiamat. Jangan kita isi hati kita dengan hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian yang kita mau capai silahkan. Pencapaian dalam harta, pencapaian dalam tahta. Akan tetapi jangan sampai hal itu menodai hati kita, merusak hubungan kita dengan Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Jangan sampai itu semua menjegal kita dari ilmu, menjegal kita dari cinta kepada para ahli ilmu. Jangan sampai hal itu semuanya menjegal kita dari sholatul jamaah, dari takbiratul ihram bersama imam. Itu dikatakan bahwasanya al-kunuz kullul kunuz fil inkisar fi jawfil lail. Segala harta karun, segala kebaikan dunia dan akhirat terpadukan saat kamu munajat kepada Allah di tengah malam dengan hati yang luluh dengan linangan air mata. Segala kebaikan terpadukan semuanya di situ. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah taala anugerahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Istiqamahlah dalam ilmu, istiqamahlah di dalam mengamalkan ilmu. Terakhir, ucapan para guru-guru dari guru-guru kami, Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, guru dari masyayikhna, mereka mengatakan la yakun talib ilm. La yakun talib ilm idza lam yuhafiz ala qiyamil lail wala ala salatil jamaah wala ala raka'atul duha wal witir. Tidak pantas menyandang gelar santri. Tidak pantas menyandang gelar santri orang yang kagak bangun malam, enggak tahajud, tidak sholat jamaah, terus tidak sholat duha walau 2 rakaat, tidak sholat witir walaupun 3 rakaat, terus ngaku santri. Sungguh tidak pantas menyandang gelar santri ya, orang-orang yang semacam itu. Karena itu ayo jadikan ilmu kita ilm magrun bil amal. Ilmu yang diiringi dengan amal, diiringi dengan rasa takut kepada Allah, dan dipadukan dengan zikir yang kita baca, dengan wirid yang kita baca. Man la lahu wirid fa huwa girid, katanya. Al waridat min haitsul awrad, man la wirdalah fala waridalah. Itu anugerah Allah taala, itu tergantung dari amalan zikir wirid yang kita baca. Orang kalau enggak baca hizib, enggak baca wirid, jangan harap dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Imam As-Saggaf 700 tahun yang lalu beliau bilang, man la lahu wirid fa huwa girid. Orang kalau tidak punya wirid, amal ibadat yang dia rutinkan, dia jalankan secara rutin, maka ini manusia atau kerah. Orang yang semacam ini, beramallah. Kita hidup di dunia cuma sesaat, cuma sebentaran, berkarya, dan sebaik-baiknya karya memberikan manfaat kepada masyarakat, dan jauhkan diri kita jangan sampai memberikan madarat kepada siapapun juga. Jadilah kita mukmin sejati yang memberikan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Jadilah kita muslim sejati yang membuat orang lain selamat dari gangguan mulut dan tangan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rahmatnya kepada kita sekalian. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala angkat derajat Maulana Syekh. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan keberkahan kepada segenap keturunan beliau, anak cucu beliau. Dan Allah Ta'ala insya Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang menggembirakan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para salafus salih. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا عملا متقبلا. واجعلنا من المحبوبين عندك من قوم تحبهم ويحبونك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.